Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Albian Samudra dengan NIM F1B021087. Pada video kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan karya tulis ilmiah saya yang berjudul Potensi Pembangkit Listrik Energi Tidal. Langsung saja. Pendahuluan, Indonesia selalu identik dengan krisis energi, khususnya masalah energi listrik. Pada saat sekarang, penggunaan pembangkit energi listrik tenaga minyak bumi, batu bara, dan gas alam sangatlah tidak efisien karena dapat menyebabkan polusi yang tidak ramah lingkungan dan akan mengalami kehabisan akibat persediaan yang semakin berkurang. Hal ini tentu saja membuat kita untuk mencari alternatif yang memecahkan masalah ini. Salah satu alternatifnya adalah pembangkit listrik tenaga pasang surut air laut atau tidal. Indonesia dengan luas perairan hampir 60% dari total luas wilayah sebesar 1.929.317 km. Indonesia seharusnya bisa menerapkan teknologi alternatif ini, apalagi dengan bentangan timur ke barat sepanjang 5.150 km dan bentangan utara ke selatan 1.930 km telah mendudukan Indonesia sebagai negara dengan garis pantai terpanjang di dunia. Pada musim hujan, angin umumnya bergerak dari utara barat laut dengan kandungan uap air dari Laut Natuna dan Teluk Benggala. Di musim barat, gelombang air laut naik dari biasanya di sekitar Pulau Jawa. Fenomena alamiah ini mempermudah pembuatan teknik pasang surut tersebut. Selanjutnya, topik utama yang akan kita bahas pada video kali ini. Yang pertama, prinsip kerja dari pembangkit listrik tenaga pasang surut air laut tidal. Yang kedua, potensi energi listrik dari pembangkit listrik tenaga pasang surut air laut di Indonesia. Yang terakhir ada kelebihan dan kekurangan dari pemanfaatan energi pasang surut air laut dalam penggunaan pembangkit listrik. Energi pasang surut atau tidal energy. Energi pasang surut atau tidal energy merupakan energi yang memanfaatkan laju pasang surut air dari air laut. Prinsip kerja dari pembangkit listrik tenaga pasang surut sama dengan pembangkit listrik tenaga air, di mana air dimanfaatkan untuk memutar turbin dan menghasilkan energi listrik. Energi diperoleh dari pemanfaatan variasi permukaan laut, terutama disebabkan oleh efek gravitasi bulan, dikombinasikan dengan rotasi bumi dengan menangkap energi yang terkandung dalam perpindahan massa air akibat pasang surut. Potensi energi air. Energi air merupakan sumber energi yang murah dan relatif mudah didapat. Karena pada air tersimpan energi potensial pada air jatuh dan energi kinetik pada air yang mengalir. Energi yang dimiliki air dapat dimanfaatkan dan digunakan dalam wujud energi mekanis maupun energi listrik. Pemanfaatan energi air banyak dilakukan dengan menggunakan kincir air atau turbin air yang memanfaatkan adanya suatu air terjun atau aliran air dari sungai. Besar di tenaga air yang tersedia dari suatu sumber air bergantung pada besarnya head dan debit air. Total energi yang tersedia dari suatu reservoir air adalah merupakan energi potensial air, yaitu energi potensial sama dengan massa air dikali gravitasi dikali ketinggian. Dimana dengan mensubstitusikan P terhadap energi dibagi waktu dan mensubstitusikan PQ terhadap massa air dibagi waktu, maka didapatkan daya sama dengan densitas air dikali kapasitas aliran dikali gravitasi dan dikali ketinggian. Nah, gelombang laut merupakan gerakan naik turunnya air laut, merupakan energi yang terbawa oleh sifat aslinya. Gelombang laut sukar dijabarkan dengan pasti, tetapi dapat diformulasikan dengan pendekatan. Berbagai macam teori pendekatan digunakan untuk memberi informasi ilmiah tentang sifat gelombang lautan pada suatu tingkat fenomena yang aktual. Suatu teori sederhana tentang gelombang lautan dikenal sebagai teori dari Airy atau teori gelombang linear. Para ahli membedakan sifat gelombang laut sebagai gelombang linear dan gelombang non-linear. Pasang surut. Pasang surut adalah fluktuasi muka air laut karena adanya gaya tarik benda-benda di langit, terutama matahari dan bulan terhadap massa laut di bumi. Meskipun massa bulan jauh lebih kecil dari massa matahari, tetapi karena jaraknya terhadap bumi lebih dekat, maka pengaruh gaya tarik bulan terhadap bumi lebih besar daripada pengaruh gaya tarik matahari. Gaya tarik bulan yang mempengaruhi pasang surut adalah 2,2 kali lebih besar daripada gaya tarik matahari. Nah, di sini komponen utama pembentuk dari pembangkit listrik tenaga pasang surut. Yang pertama, turbin, alat yang akan berputar sehingga dapat mengkonversi energi potensial menjadi energi kinetik. Yang kedua, generator, mesin yang dapat mengubah energi gerak atau mekanik menjadi energi listrik. Yang terakhir ada powerhouse.
Powerhouse merupakan stasiun penyedia atau tempat menyimpan sumber listrik utama pabrik yang dihasilkan dari generator. Yang ini komponen utamanya saja. Selanjutnya, Indonesia merupakan negara kepulauan dengan jumlah pulau lebih dari 16.000 dan luas laut sekitar 75% dari total luas wilayah. Wilayah laut tersebut terdiri dari 3,1 juta kilometer kuadrat laut teritorial dan 2,7 kilometer kuadrat laut zona ekonomi eksklusif. Melalui wilayah laut yang luas, selain memiliki potensi perikanan yang besar, Indonesia juga memiliki potensi energi laut yang besar. Energi laut tersebut antara lain berupa energi pasang surut, energi gelombang, energi arus laut, dan energi perbedaan suhu lapisan laut. Potensi energi pasang surut tidal yang dimiliki oleh Indonesia sekitar 41 gigawatt energi. Nah, selanjutnya kerja PLTPS. PLTPS ada beberapa jenis. Yang pertama ada dam pasang surut atau barrage tidal system. Yang kedua pagar pasang surut, tidal fences. Yang terakhir ada turbin lepas pantai atau offshore turbines. Yang pertama kita bahas adalah dam pasang surut atau barrage tidal system. Bendungan yang digunakan ini pada dasarnya mirip dengan bendungan pada pembangkit listrik tenaga air. Jika bendungan air sungai menggunakan siklus air yang rendah, maka bendungan pada pasang surut ini menggunakan siklus pasang surut yang jauh lebih besar lagi karena berada di sekitar muara atau teluk. Seperti ini contoh gambarnya. Selanjutnya, penggunaan bendungan pasang surut ini memiliki kekurangan antara lain yaitu hanya dapat menghasilkan listrik selama ombak mengalir masuk ataupun mengalir keluar, di mana hanya dapat terjadi kurang lebih selama 10 jam perharinya. Namun dikarenakan waktu operasinya dapat diperkirakan sehingga saat PLTPS tidak aktif atau sedang mati dapat menggunakan pembangkit listrik lainnya untuk sementara waktu. Selanjutnya, pagar pasang surut atau tidal fences. Metode ini tidak jauh berbeda dengan bendungan pasang surut air laut. Biasanya dibangun antara pulau-pulau kecil atau antara daratan dan pulau-pulau. Putaran turbin terjadi karena arus pasang surut untuk menghasilkan energi. Teknologi tidal fences skala besar digunakan juga sebagai jembatan penghubung antar pulau di antara selat. Menggunakan instalasi yang hampir sama dengan barrage tidal power, namun terpisah dengan turbin arus antara 5-8 knot atau 5,6-9 mil per jam. Dapat dimanfaatkan energi lebih besar dari pembangkit listrik tenaga angin karena densitas air 832 kali lebih besar daripada udara. Secara hitungannya, 5 knot arus air sama dengan velositas angin sebesar 270 km per jam. Nah, dapat dilihat di sini adalah contoh dari pagar pasang surut atau tidal fences. Ini adalah aplikasinya. Selanjutnya adalah turbin lepas pantai atau offshore turbines. Turbin lepas pantai ini bekerja seperti pembangkit listrik tenaga angin yang dibenamkan di bawah laut. Teknologi ini berfungsi sangat baik pada arus pantai yang bergerak sekitar 3,6 hingga 4,9 knots atau 4 hingga 5,5 mil per hour atau mil per jam. Dua buah turbin dengan diameter 15 hingga 20 meter akan memutar rotor yang akan menggerakkan generator yang terhubung langsung dengan kotak gear atau gearbox. Kedua turbin tersebut dipasang pada sebuah sayap yang membentang horizontal dari sebuah batang silinder yang diborkan atau yang ditanamkan ke dasar laut. Turbin tersebut akan menghasilkan 750 hingga 1500 kW energi listrik. Sehingga apabila dalam satu ladang energi listrik yang dapat per unitnya dan dapat disusun dalam barisan-barisan sehingga menjadi ladang pembangkit listrik yang dapat menghasilkan lebih dari 10 MW per 1 km kuadrat. Turbin lepas pantai ini dapat bekerja kurang lebih 20 jam per harinya. Demi menjaga agar ikan dan makhluk lainnya tidak terluka oleh alat ini, kecepatan rotor bisa diatur antara 10 hingga 20 rpm. Sebagai perbandingan saja, kecepatan baling-baling kapal laut bisa berkisar hingga 10 kali lipatnya. Keunggulan yang dimiliki oleh offshore turbines dibandingkan metode sebelumnya lebih murah biaya instalasinya, dampak lingkungan yang relatif lebih kecil daripada pembangunan dam, dan persyaratan lokasinya pun lebih mudah sehingga dapat dipasang di lebih banyak tempat. Sistem ini tidak memerlukan bendungan, namun langsung terpasang di lautan lepas. Gaya dorong yang dihasilkan dari pergerakan energi kinetik arus listrik
arus laut dikarenakan densitas air lebih tinggi daripada angin. Offshore turbines dapat menghasilkan energi yang lebih besar dengan ukuran yang sama dengan wind turbine atau turbin angin. Seperti inilah contoh dari aplikasi offshore turbines. Nah, di sini mari kita tonton sama-sama cara kerja alat dari pembangkit listrik tenaga pasang surut air laut. Tidal power. Tidal power is a form of hydropower that converts the energy from the natural rise and fall of the tides into electricity. Tides are caused by the combined effects of gravitational forces exerted by the moon, the sun, and the rotation of the earth. Tidal plants can only be installed along coastlines. Coastlines often experience 2 high tides and 2 low tides on a daily basis. The difference in water levels must be at least 5 meters high to produce electricity. Tidal electricity can be created from several technologies, the main ones being tidal barrages, tidal fences, and tidal turbines. Tidal barrages are the most efficient tidal energy sources. A tidal barrage is a dam that utilizes the potential energy generated by the change in height between high and low tides. This energy turns a turbine or compresses air, which in turn creates electricity. Tidal fences are turbines that operate like giant turnstiles, whereas tidal turbines are similar to wind turbines, only underwater. In both cases, electricity is generated when the mechanical energy of tidal currents turns turbines connected to a generator. The generator produces electricity. Ocean currents generate relatively more energy than air currents because ocean water is 832 times more dense than air and therefore applies greater force on the turbines. Tidal power is easy to install and renewable, having no direct greenhouse gas emissions and a low environmental impact. Because the ocean's tidal patterns are well understood, tidal energy is a very predictable energy source, making it highly attractive for electrical grid management. This sets it apart from other renewables that can be more unpredictable. However, adoption of tidal technologies has been slow, and so far the amount of power generated using tidal power plants is very small. This is due largely to the very specific site requirements necessary to produce tidal electricity. Additionally, tide cycles do not always match the daily consumption patterns of electricity and therefore do not provide sufficient capacity to satisfy demand. That's tidal power. Sekian yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Apabila ada teman-teman yang ingin menambahkan atau ada ingin bertanya, kita bisa langsung berdiskusi di kolom komentar. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam energi.